Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham ACES atau Ace Hardware. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang kurang analisa ini kurang cocok atau kurang tepat, it's okay, silakan coba dianalisa sendiri ya. Kalau teman-teman suka dengan video-video ini, jangan lupa di-share ke teman lainnya agar teman-temannya juga bisa ikutan belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest kalau teman-teman mau request saham lainnya ya. Yuk, mari kita cek chart ACES. Chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Chart ini enak banget karena saya bisa akses lewat handphone secara mobile. Jadi nggak perlu buka laptop ataupun komputer. Saya cukup buka handphone, masuk ke Telegram, lalu ketikkan /win ACES. Lalu chart ini akan keluar. Nah, sekarang saya akan ajarin gimana sih cara analisa menggunakan chart ini dan gimana cara bacanya. Garis yang di sini adalah garis MA 200. Saham yang berada di bawah garis MA 200 secara majornya masih downtrend. Kalau yang berada di atas garis MA 200 artinya dia secara majornya adalah uptrend. Jadi ini berada di atas ya, sudah di atas MA 200 nya, jadi ini bagus. Secara majornya dia sudah memasuki fase uptrend. Lalu di sini ada dua sinyal segitiga, hijau dan merah. Segitiga hijau itu artinya sinyal entry. Kalau segitiga merah artinya sinyal sell atau sinyal exit ya. Yang ada di sini adalah garis win atau win line. Garis ini bisa dipakai sebagai angka stop loss atau level supportnya ya. Angkanya bisa dilihat di sebelah kanan sini yang berwarna biru. Kalau garisnya biru, kalau dia pink maka dia akan berwarna pink juga. Di sini sebelah kirinya juga bisa ada keterangannya win line-nya di 1640. Juga ada statusnya yaitu hold dan sudah profit 3,8% sejak muncul segitiga hijau. Nah, jadi cukup dilihat ya statusnya. Kalau dia sell, kita bisa sell. Kalau dia hold, maka kita akan hold. Lalu angka win line-nya ini bisa kita gunakan sebagai angka stop loss-nya. Nah, jadi ini bisa sebagai angka stop loss ya. Stop loss atau trailing stop ya. Terus yang di sini adalah volume dan yang berupa pixel ini, yang kotak-kotak ini adalah indikator pixel. Yang paling bawah adalah indikator momentum. Nah, jadi idealnya itu kondisi yang bagus adalah saat dia muncul hijau, segitiga hijau, pixelnya juga berwarna hijau dan momentumnya berwarna biru tua. Kalau dia mulai muncul segitiga merah, pixelnya berwarna merah, apalagi momentumnya berwarna merah, ini tidak oke ya. Ini tidak oke. Nah, begitu pula dengan momentumnya. Momentumnya ini kalau semakin mendalam, merahnya itu semakin tidak oke. Kalau dia membaik dan dia mulai mengecil, berubah dari merah terang menjadi merah tua, lalu mulai mengecil, itu artinya kondisinya sudah membaik momentumnya. Yang warna biru juga demikian, akan lebih baik kalau dia semakin menanjak. Ketika dia berubah menjadi warna biru tua dan semakin menurun, itu artinya momentumnya sudah berkurang. Nah, mari kita cek. Jadi status terakhirnya adalah masih hold dengan profit 3,8% ya. Segitiga hijaunya sudah muncul sejak 1, 2, 3, 4 hari yang lalu. Nah, bagi yang ini segitiga hijaunya sudah muncul, pixelnya juga warna hijau semua, momentumnya bisa kita lihat mulai biru tua dan bertambah ya, agak menanjak sedikit. Nah, jadi ini bagus banget. Yang sudah punya, yang sudah entry itu tinggal pasang stop lossnya. Lalu kita lihat apakah besok dia masih mampu untuk melanjutkan kenaikannya. Yuk, mari kita cek chart selanjutnya. Chart yang kedua ini perintahnya adalah /MS ACES.
Nah, chart MS ini fungsinya untuk melihat support dan resist disertai indikator volume MACD dan stokastik. Kalau di sini kita bisa lihat si ACS ini mantul ya dari sini ya. Oh ya, analisa ACS sudah pernah saya videoin juga di tanggal 21 Juli. Jadi bagi yang belum pernah lihat video sebelumnya, bisa dicek kembali analisa sebelumnya di video tanggal 21 Juli. Nah, ini mari kita lihat indikator MACD-nya masih menanjak, stokastiknya juga masih menanjak. Cuma ini terlihat, bisa dilihat ya, si ACS ini sebetulnya berada di resist. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di besok hari ya. Yang pertama kemungkinannya adalah dia berhasil menembus resistnya dan membentuk higher high lagi di sini, atau dia besok akan turun kembali ke bawah. Nah, jadi itu ada dua kondisinya. Apakah dia bisa berhasil menembus ke atas atau dia ke bawah. Bagi yang punya barang itu jangan lupa pasang stop lossnya. Jadi kalau dia besok tidak berhasil melanjutkan kenaikannya, maka profitnya sudah aman, seperti itu. Nanti bisa coba entry lagi di saat dia di dekat supportnya. Jadi ini kalau besok dia turun, kemungkinan besar berarti range areanya akan menjadi ini ya. Ini akan menjadi range areanya dia. Range area itu apa? Jadi kita bisa entry dekat support di sini, nanti kita SOS lagi, sell lagi di sini. Nah, atau kalau strateginya teman-teman sudah punya barang sejak bawah ya, udah punya barang di sini, mau di sell sebagian di sini boleh. Jadi sebagiannya lagi tinggal mengikuti kondisi besok. Kalau besok naik maka masih ikut, masih ada cuan yang bisa digiring. Kalau besok dia nggak berhasil, maka boleh di take profit dulu. Jadi entry lagi di area dekat-dekat supportnya ya. Dan ini tidak boleh turun ke bawah sini ya. Kalau dia keluar dari range area, maka dia akan kembali ke support selanjutnya. Nah, jadi itu agak berbahaya ya. Jangan lupa dipantau terus indikatornya, apakah dia akan membaik atau enggak. Apakah dia memburuk atau enggak ya? Karena kalau kita lihat di sini dan di sini stokastiknya trennya agak menurun. Nah, jadi agak melemah gitu ya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat apakah besok dia bisa berhasil atau enggak. Jangan lupa strateginya, bagi yang sudah punya barang pasang stop loss, bagi yang belum punya bisa dipantau lagi apakah besok dia berhasil menembus resistnya. Kalau dia berhasil, mau diicip dulu silakan. Dengan catatan berhasil menembusnya itu saat closingnya dia harus lewat dari situ ya. Jadi kalau dia hanya membentuk ekor, misalnya besok dia membentuk ekor begini, itu kurang oke ya. Jadi tidak disarankan untuk entry kalau dia membuat ekor, apalagi ekornya panjang. Oke, mari kita cek chart selanjutnya. Chart yang ini adalah /ST ACS. Nah, ST itu singkatan dari super trend. Chart super trend ini adalah trend follower. Jadi dia ada dua garis. Garis yang pertama adalah garis uptrend yang berwarna biru. Sedangkan kalau yang merah dia dalam kondisi downtrend. Nah, jadi enak sekali. Garis ini bisa berguna sebagai support, juga sebagai level stop loss ya, atau trailing stopnya bisa pasang di sini ya. Nah, kebalikannya kalau ini dia merah di atas, dia berfungsi sebagai resist. Di sini sebagai resist. Jadi kalau resistnya dijebol, maka dia akan berubah trennya. Sebaliknya, kalau resistnya dijebol, kalau birunya dijebol, maka dia akan keluar garis merah. Nah, ini kelihatan ya si ACS ini dari sejak sini sampai ke sini, dari sini sampai sini.
Nah, udah berapa persen tuh? Jadi tinggal mengikuti trennya aja. Selama dia belum berubah menjadi garis merah, maka tidak di sell. Memang nih kemarin sempat ini ya, false breakdown ya. Tapi ternyata garisnya juga belum berubah menjadi biru. Jadi ini hanya berupa false breakdown. Mungkin waktu itu volumenya juga kecil kali ya. Mari kita cek. Kayaknya nggak begitu besar mungkin. Nah, jadi kalaupun yang sudah kena stop lossnya di sini, itu bisa entry lagi di sesuai garis sesuai chart win yang di depan. Di sini muncul sinyal segitiga hijau ya. Tuh, artinya kita bisa entry lagi, rewrite lagi. Nah, garis biru ini di sebelah kanannya juga ada angkanya 1581, itu bisa digunakan sebagai stop lossnya atau trailing stop. Seperti itu. Jadi saya rangkum kembali kesimpulannya dari chart ACES ini. Dari 4 hari lalu sudah keluar sinyal, yaitu sinyal buy. Jadi yang sudah punya itu tinggal pasang stop lossnya aja. Bagi yang belum punya, dipantau dulu besok akankah dia berhasil menembus resistnya dengan volume ya, dengan catatan dia harus menembus resistnya dengan volume yang besar. Kalau volumenya nggak mendukung, itu artinya bisa jadi kemungkinan hanya false breakout. Oke, demikian, gitu aja. Kalau misalnya dia nggak berhasil, berarti range areanya akan menjadi seperti ini. Bagi yang mau coba trading di ACES bisa entry di support dan bow ya. Jadi bow on weakness. Bisa bow lalu nanti di atas ini kemudian bisa SOS, sell on strength. Oke? Kira-kira begitu aja. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya bisa ikut belajar ya. Subscribe juga YouTube kita dan follow Instagram dengan nama yang sama yaitu Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.